Hai, kembali dengan saya. Perkenalkan, saya Nora Sikin dengan MIN 200/2034. Saya berasal dari Departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Video ini saya buat dalam rangka memenuhi tugas budaya organisasi dengan seksi 2021-24-2014 yang diampu oleh dosen pengampu yaitu Pak Hidayatul Fajri SAP MPA. Video ini saya buat tentang contoh bentuk kepemimpinan yang mampu mentransformasi organisasi. Saya mengambil contoh yaitu kepemimpinan Ridwan Kamil dan Trisma Harini. Saksikan. Sebelum itu saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan transformasional. Konsep kepemimpinan yang telah banyak mengalami perkembangan seiring berkembangnya ilmu administrasi negara, khususnya di bidang organisasi dan manajemen. Dewasa ini disiplin ilmu administrasi negara juga mengalami perkembangan yang cukup signifikan yang ikut terlibat dalam mewarnai kajian tentang kepemimpinan. Kepemimpinan biasanya juga berkaitan dengan kekuasaan. Seseorang yang menjadi pemimpin biasanya padanya melekat suatu kekuasaan. Dengan kekuasaan yang demikian, keberhasilan seorang pemimpin tidak hanya tergantung kepada kekuasaan yang melekat padanya, tetapi bisa juga disebabkan oleh sikap, perilaku, komitmen, juga visi yang ingin dicapai bersama-sama. Lebih lanjut, Suryono 2011 mendefinisikan bahwa secara sederhana pemimpin dapat didefinisikan sebagai seseorang yang terus-menerus membuktikan bahwa ia mampu mempengaruhi sikap dan tingkah laku orang lain lebih dari kemampuan orang lain untuk mempengaruhi dirinya. Dari pendapat tersebut jelas bahwa pemimpin harus memiliki kemampuan untuk memotivasi dan mempengaruhi orang lain sehingga mau berbuat, melakukan sesuatu atau bersikap untuk mencapai tujuan bersama melebihi orang-orang tersebut mempengaruhi dirinya. Pada dasarnya terdapat dua pandangan dalam teori kepemimpinan. Yang pertama, teori sifat kepemimpinan traits teori dan teori situasional teori. Teori sifat bertitik tolak dari asumsi bahwa keberhasilan seorang pemimpin ditentukan oleh sifat-sifat seseorang, sedangkan teori situasional berpendapat bahwa situasi lah yang menyebabkan keberhasilan kepemimpinan seseorang. Teori kepemimpinan transformasional pertama kali dikenalkan oleh James Mr. Gray yang dikembangkan oleh Bernard Bass, didefinisikan sebagai kemampuan untuk mendorong pengikut meningkatkan kemampuan yang dipimpin. Sedarmayanti 2013-188. Dari pemikiran tersebut berkembanglah teori kepemimpinan transformasional yang didasarkan pada penelitian empiris. Efektivitas kepemimpinan transformasional terjadi karena pemimpin melihat dirinya sebagai agen perubahan. Pemimpin memiliki visi yang kuat, yang mempunyai level kepercayaan yang tinggi bagi institusinya. Pemimpin adalah pengambil resiko, tetapi bukan orang yang sembrono. Pemimpin kapabel mengartikulasikan nilai-nilai inti yang cenderung untuk memandu perilakunya. Pemimpin memiliki keterampilan kognitif yang luar biasa dan keyakinan dalam mempertimbangkan sesuatu sebelum mengambil suatu tindakan. Pemimpin percaya dengan orang-orang dan menunjukkan sensitivitas terhadap kebutuhan orang. Pemimpin fleksibel dan terbuka untuk belajar dari pengalaman. Kepemimpinan transformasional merupakan kepemimpinan yang kuat, yaitu kepemimpinan yang memiliki visi yang jelas. Visi atau vision adalah mimpi masa depan yang menantang untuk diwujudkan. Kepemimpinan transformasional adalah kepemimpinan yang memiliki visi ke depan dan mampu mengidentifikasi perubahan lingkungan serta mampu mentransformasi perubahan tersebut ke dalam organisasi, memelopori perubahan dan memberikan motivasi dan inspirasi individu-individu dalam organisasi untuk kreatif dan inovatif, membawa pembaruan dalam kinerja dan manajemen, berani bertanggung jawab memimpin dan mengendalikan organisasi. Usman menyatakan bahwa kepemimpinan transformasional dibangun dari dua kata, yaitu kepemimpinan dan transformasional. Istilah transformasional dari kata to transform yang artinya mentransformasikan atau mengubah sesuatu menjadi bentuk yang lain yang berbeda. Dalam konteks teori kepemimpinan kontemporer, mentransformasikan kepemimpinan transformasional memiliki karakteristik dari kepemimpinan transaksional, kepemimpinan karismatik, dan kepemimpinan visioner. Bahkan kepemimpinan Hajar Dewantoro dan kepemimpinan Hasta Brata memiliki nilai universal dan karakteristik serupa pada karakteristik dari kepemimpinan transformasional yang secara umum telah terbukti mempengaruhi kinerja. Sehingga kepemimpinan transformasional dapat dimaknai sebagai kepemimpin yang mampu mentransformasikan ide-ide perubahan yang visioner kepada anggota organisasi yang dipimpinnya sehingga diikuti dan dilaksanakan oleh anggotanya untuk menuju suatu perubahan ke arah yang lebih baik.
Seorang pemimpin dalam kepemimpinan transformasional memiliki kemampuan yang cukup kuat dan tangguh untuk membawa suatu perubahan organisasi yang dipimpin. Kemampuan mentransfer nilai-nilai perubahan untuk menggeser nilai-nilai yang sudah ada dan berlangsung di masyarakat yang dia pimpin harus dimiliki oleh pemimpin transformasional. Di samping itu, kemampuan untuk menginternalisasikan nilai-nilai perubahan juga penting bagi pemimpin transformasional, sehingga nilai-nilai baru yang dia bawa mampu menggantikan nilai-nilai lama. Dengan kata lain, pemimpin transformasional adalah pembaharu. Yang pertama, kepemimpinan transformasional Ridwan Kamil. Muhammad Ridwan Kamil atau yang akrab disapa dengan sebutan Kang Emil adalah wali kota Bandung terpilih yang dilantik pada 16 September 2013. Nama beliau semakin sering disebut-sebut oleh media massa dengan beragam inovasi dan keberhasilannya dalam membuat perubahan positif di kota Bandung. Sebagai putra daerah Bandung, pria lulusan ITB dan Universitas California Berkeley, Amerika Serikat ini ingin membuat Bandung menjadi kota yang terus mengalami kemajuan pesat dari waktu ke waktu. Bahkan sebelum ia dilantik menjadi wali kota Bandung, ia telah menerima banyak penghargaan dan salah satunya ia berhasil menjadi orang Indonesia yang pertama yang menerima Urban Leadership Award dari University of Pennsylvania AS pada Februari tahun 2013 karena telah dianggap peduli dan berhasil memberikan solusi untuk sebuah wilayah. Nama Emil telah dikenal jauh sebelum ia menjadi wali kota karena sudah banyak social investmentnya terhadap kota Bandung. Berikut ini merupakan program-program yang berhasil membuat kepemimpinannya yang inovatif tidak hanya diakui oleh seluruh warga Bandung, tetapi juga oleh masyarakat di daerah lainnya. Yang pertama, Bandung bebas asap rokok. Setiap hari Selasa, Emil membuat aturan agar seluruh warga kota Bandung tidak ada yang menghisap rokok. Program ini dinamakan dengan Selasa Tanpa Rokok. Pada awalnya, Emil tidak melakukan paksaan dengan pemberian sanksi terhadap warga yang kedapatan melanggar aturan ini. Ia ingin agar warganya menerapkan aturan ini dengan kesadaran sendiri dalam menjaga kesehatan pribadi dan lingkungan sekitarnya. Program ini kemudian membawa Emil mendapatkan penghargaan dari Komnas Pengendalian Tembakau karena telah melakukan terobosan ini sebagai upaya melindungi warga Bandung dari bahaya rokok. Yang kedua, membuat taman tematik. Emil membuat gebrakan dengan membangun taman-taman yang baru, modern, inovatif dan edukatif yang bertujuan untuk mengimbangi udara sejuk yang ada di Bandung. Taman-taman tersebut ditanami dengan bermacam-macam spesies bunga dengan jumlah yang sangat banyak. Sejauh ini telah ada beberapa taman yang telah direalisasikan seperti Taman Lansia, Musik Sentrum, Fotografi, Film, dan Taman Persib. Selain itu ada salah satu taman yang sempat membuat banyak orang terheran-heran karena taman ini dinamakan dengan Taman Jomblo. Sesuai dengan namanya, taman ini didedikasikan khusus untuk para jomblo dengan settingan kursi yang hanya cukup untuk satu orang, fasilitas wifi, serta sarana bermain papan skateboard. Yang ketiga, Smart City. Emil telah menandatangani kerjasama dengan PT Telekomunikasi Indonesia (TBK Telkom) untuk membuat setiap ruangan publik seperti taman kota, tempat ibadah, sekolah, kantor kecamatan dan kelurahan, transportasi dan lain sebagainya terkoneksi dengan internet. Selain kota terkoneksi internet, Emil juga ingin membuat Bandung menjadi kota digital. Saat ini, Kota Bandung telah memiliki command center di Balai Kota Bandung dengan anggaran 30 miliar rupiah, di mana pusat komando tersebut terhubung dengan CCTV yang dipasang pada 80 titik strategis Kota Bandung. Dari ruangan itu, petugas Kota Bandung bisa memantau kemacetan lalu lintas hingga pendatang kaki lima. Sebagai bukti keberhasilan Kota Bandung di bawah kepemimpinan,nya, Emil kerap mendapatkan penghargaan yang membuat nama Kota Bandung semakin harum. Berikut merupakan beberapa penghargaan yang telah berhasil diraihnya selama menjadi wali kota Bandung. Yang pertama, penghargaan dari KPK Komisi Pemberantasan Korupsi untuk kategori unit pengendalian gratifikasi terbaik, jumlah laporan gratifikasi terbanyak dan laporan gratifikasi tepat waktu pada 2014. Yang kedua, Anugerah Parahita Paraya tahun 2013 dengan kategori media yang diberikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak karena telah dinilai berhasil dalam memberikan perlindungan terhadap anak dan kesetaraan gender. Yang ketiga, penghargaan inovasi pemimpin muda bebas tembakau dari Komnas Pengendalian Tembakau karena upaya inovatifnya melindungi warga Bandung dari epidemik tembakau melalui program Selasa Tanpa Rokok, konsep rumah tanpa asap rokok, dan adanya larangan iklan rokok di Bandung. Yang keempat, penghargaan Best IT Innovation Mayor dari Media Group Obsession Names pada 2015 karena telah berhasil melakukan inovasi untuk memajukan Bandung melalui teknologi informasi. Yang kelima, penghargaan Government Award dari Sindo Weekly pada 2014 dan 2015 karena telah berhasil melakukan inovasi lingkungan di kota Bandung. Selanjutnya yang kedua yaitu saya akan membahas tentang kepemimpinan transformasional Tri Risma hari ini.
Kepemimpinan Tri Risma hari ini. Sebagai contoh, Tri Risma hari ini Wali Kota Surabaya pada waktu dihembuskan isu untuk maju dalam Pilkada DKI, banyak masyarakat pendukungnya untuk meminta tetap menjadi pemimpin Kota Surabaya. Dari kasus tersebut menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin sudah terbangun. Para pemimpin dicontohkan di atas telah melakukan perubahan yang cukup signifikan terhadap birokrasi dan perilaku masyarakat dipimpinnya. Inovasi dan komitmen dalam melakukan perubahan ke arah perbaikan, khususnya dalam merubah pola pikir, sikap dan perilaku masyarakat melalui kebijakan publik dilakukan dengan ketegasan dan keyakinan yang tinggi sehingga mendapatkan apresiasi dari masyarakatnya dan juga mendapatkan dukungan yang luas dari masyarakat yang dipimpinnya. Komitmen untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat yang dipimpinnya dengan membangun sistem birokrasi yang baik menimbulkan kepercayaan dari masyarakat. Dia mampu membangun kepercayaan masyarakat Kota Surabaya dan birokrasi yang dipimpin dari masyarakat. Dia mampu membangun kepercayaan masyarakat Kota Surabaya dan birokrasi yang dipimpinnya untuk menjalankan ide-ide perubahan dalam kebijakannya. Dalam menggerakkan masyarakat dan birokrasi pemerintahnya, dia tidak segan-segan turun langsung dalam kegiatan yang dilakukan masyarakat dan anak buahnya. Contohnya, perubahan besar yang dilakukan Tri Risma hari ini terhadap Kota Surabaya. Ide perubahan besar yang dilakukannya terhadap Kota Surabaya diantaranya adalah penataan sistem birokrasi pemerintahan dan penata lingkungan yang cukup fundamental di Kota Surabaya. Upaya tersebut cukup signifikan dan Tri Risma hari ini mampu minimalisir konflik yang muncul dari masyarakat. Meskipun di awal kepemimpinannya pertentangan cukup besar muncul dari para politisi Kota Surabaya, bahkan dari kalangan partai pengusungnya untuk maju menjadi wali kota. Namun pendiriannya yang kuat terhadap perubahan bagi Kota Surabaya tidak menyurutkan niatnya. Kebijakan besar yang dilakukannya diantaranya e-government dengan melakukan pelayanan berbasis online sehingga tidak perlu lagi membentuk satgas khusus untuk memberantas pungli. Di samping itu sudah diterapkannya e-performance bagi seluruh jajaran PNS di Kota Surabaya yang dijadikan dasar bagi pemberian remunerasi bagi PNS di Kota Surabaya. Dengan e-performance, seluruh PNS di jajaran pemerintah Kota Surabaya harus mengupload laporan kegiatan pekerjaannya setiap hari pada situs pribadi yang sudah disediakan dan terkoneksi online dengan database pemerintah Kota Surabaya. Dengan pelayanan berbasis online, pemerintah Kota Surabaya mampu menghemat anggaran 30 miliar rupiah. Pernyataan Risma hari ini di Tempoco pada kunjungannya ke Bengkulu. Selanjutnya, Risma menyampaikan bahwa dana itulah yang saya gunakan untuk membangun taman kota dan fasilitas umum lainnya. Kebijakan besar lainnya adalah penata lingkungan di Kota Surabaya. Penata lingkungan tersebut dilakukan melalui beberapa kegiatan diantaranya memperbanyak taman kota dan ruang terbuka hijau di Kota Surabaya, program prokasi dan program Surabaya Green and Clean dengan melibatkan kader lingkungan di setiap kelurahan, program bulan bakti gotong royong menjadi agenda rutin tahunan, program rehabilitasi sosial daerah kumuh, program relokasi PKL, program pembinaan gelandangan dan anak jalanan Billy Ponsos, penutupan lokalisasi Doli, Bangun Asri, Kremil, dan Moro Seneng, dan kebijakan yang paling fundamental yang mendapat pertentangan keras dari politisi PDIP pendukungnya pada waktu maju Pilwali adalah pemutusan kerjasama pihak dengan ketiga dalam pengelolaan kebersihan Kota Surabaya. Para kontraktor yang mengelola pasukan kuning dan penggurukan drainase Surabaya, para kontraktor yang sebelumnya mendapatkan kontrak kerja diputus digantikan dengan tenaga honorer yang langsung dikelola pemerintah Kota Surabaya. Tenaga honorer tersebut mendapatkan upah yang memadai sesuai UMK Kota Surabaya dan mendapat jaminan kesehatan melalui BPJS Kesehatan. Kebijakan-kebijakan tersebut bukannya tidak mendapatkan pertentangan, banyak perlawanan dari beberapa elemen masyarakat dan semuanya, namun semua mampu dikendalikan. Risma mampu meyakinkan perubahan besar elemen masyarakat untuk mendukung kebijakannya. Perseteruannya dengan DPRD Kota Surabaya di awal masa jabatannya sebagai wali kota Surabaya merupakan tantangan dari kebijakan yang tidak kenal kompromi, bahkan terhadap partai pendukungnya PDIP sekalipun. Komitmennya untuk mewujudkan visinya mensejahterakan masyarakat Kota Surabaya pantang mundur apalagi menyerah. Ancaman impeachment dari DPRD Kota Surabaya atas kebijakan Risma menolak proyek tol tengah kota merembet kepada pencemaran nama baik DPRD Kota Surabaya. Karena tuduhan Risma pada DPRD bahwa setiap event di DPRD selalu meminta anggaran kepada pemerintahan kota. Perseteruan tersebut berkembang atas upaya kriminalisasi kepada wali kota atas terbitnya Perwali nomor 56 dan 57 tahun 2010
tentang reklame yang oleh DPRD dianggap menyalahi aturan. Namun Risma tidak bergeming sedikit pun, begitu juga kebijakan tentang penutupan lokalisasi doli. Meskipun mendapat pertentangan dari beberapa pihak, Risma tetap pada pendiriannya. Kebijakan tersebut sudah beberapa kali dibatalkan setelah mengalami dampak negatif dari keberadaan lokalisasi doli dan beberapa lokalisasi lainnya di Surabaya, maka kebijakan tersebut pada tahun 2015 direalisasikan. Apa yang sudah dilakukan oleh Risma hari ini sebagai wali kota Surabaya merupakan cerminan seorang pemimpin transformasional. Risma karakteristik kepemimpinan transformasional yaitu memiliki visi ke depan dan mampu mengidentifikasikan perubahan lingkungan serta mampu mentransformasi perubahan tersebut ke dalam organisasi, memelopori perubahan dan memberikan motivasi dan inspirasi individu-individu dalam organisasi untuk kreatif dan inovatif, membawa pembaruan dalam kinerja manajemen, berani dan bertanggung jawab memimpin dan mengendalikan organisasi. Risma hari ini sebagai wali kota Surabaya memiliki keyakinan dan pendirian yang kuat untuk melakukan perubahan. Dia memiliki kemampuan untuk mentransformasikan ide-ide pembaruannya kepada bawahannya dalam jajaran pemerintah kota Surabaya. Lebih jauh, Risma juga memiliki kemampuan mentransfer ide pembaruannya kepada masyarakat kota Surabaya sehingga gerakan pembaruannya mendapat dukungan luas di masyarakat. Upaya itu melibatkan masyarakat melalui programnya selalu mendapat dukungan masyarakat. Seperti dinyatakan oleh Usman bahwa perilaku kepemimpinan transformasional ialah kepemimpinan yang memiliki kesadaran sendiri tentang emosionalnya, kesadaran sosial, dan manajemen hubungan kerja. Pola perilaku kepemimpinan yang seperti ini diharapkan berpengaruh positif terhadap bawahannya dalam membentuk nilai-nilai dan keyakinan untuk mencapai tujuan organisasi. Kepeduliannya terhadap masyarakat, khususnya masyarakat bawah, diapresiasi banyak pihak, khususnya masyarakat sendiri. Upaya penerbitan pedagang kaki lima bisa berjalan dengan mulus karena menggunakan sentuhan kemanusiaan, tidak merugikan PKL, bahkan menguntungkan dan mendekatkan dan perencanaan yang cukup baik dengan matang. PKL yang ditertibkan dipindah suatu tempat yang tidak jauh dari PKL, beroperasi dengan dibangunkan sentra PKL. Dengan diberinya tempat yang lebih nyaman dan lebih bagus, PKL merasa mudah dan lokasinya tidak jauh dari lokasi biasa PKL berjual sehingga tidak kehilangan pekerjaannya. Begitu juga dengan pengamen jalanan maupun yang biasa mengamen di sekitar PKL. Program penanggulangan kemiskinan yang dijalankannya ada di setiap program di masing-masing dinas, sehingga program penanggulangannya kemiskinan yang dijalankan terpadu dan tidak parsial. Untuk upaya untuk melibatkan masyarakat juga cukup kreatif dan inovatif. Di samping Risma terjun langsung pada setiap kegiatan, upaya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat kecil juga cukup signifikan, seperti program pemberdayaan keluarga miskin, perubahan perempuan melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana, gakin-gakin perempuan di setiap kelurahan dan dilatih dan didamping kader pemberdayaan masyarakat di masing-masing kelurahan. Bappemas dan KB memfasilitasi pelatihan dan pendampingan, termasuk bekerja sama dengan mal-mal yang ada di Surabaya untuk menyediakan stand khusus untuk PKL. Tidak hanya sampai situ, tetapi upaya untuk melegalisasi melalui izin usaha, desain kemasan sampai meng-create ikon-ikon kampung UKM seperti Kampung Lontong, Kampung Batik, Kampung Mani-Mani, dan lain-lain. Bahkan untuk Kampung Lontong di Kelurahan Banyu Urip saja setiap hari mendatangkan 1 gerbong daun pisang dari Lamongan dan 2 gerbong beras dari Bojonegoro melalui kerjasama antar daerah. Inovasi kreatif yang dia lakukan cukup signifikan dalam membangun kepercayaan dan partisipasi masyarakat. Apa yang dilakukan Risma hari ini sebagai wali kota Surabaya sudah sesuai dengan indikator kepemimpinan transformasional menurut Bas dan Avolio, yaitu yang pertama, idealis influence yang dijelaskan sebagai perilaku yang menghasilkan rasa hormat, respek, dan rasa percaya diri dari orang-orang yang dipimpinnya. Apa yang dilakukan Risma hari ini dalam setiap kegiatan mampu membangun respek dan trust bagi masyarakat dan bawahannya, karena dia ikut terlibat dalam langsung setiap kegiatan. Yang kedua, inspirational motivation yang tercermin dalam perilaku pemimpin dalam menginspirasi karyawan dan masyarakat yang dipimpin dengan memberikan pemahaman dan tantangan dalam mencapai visi, sehingga dapat meningkatkan semangat pegawai dan masyarakat dalam melaksanakan pekerjaan. Diperlihatkan dari antusiasme dan optimis yang tinggi, Risma hari ini dalam memimpin mampu menginspirasi bawahan dan masyarakat yang dipimpin. Dengan terlibat langsung ikut kegiatan bersih-bersih kali, membantu masyarakat yang terkena masalah, mampu menginspirasi masyarakat untuk ikut membantu sesama. Di samping itu juga mampu memotivasi bawahannya untuk berbuat lebih dalam membantu masyarakat. Yang ketiga, intellectual simulation yang senantiasa menggali ide-ide baru dan solusi kreatif dari orang-orang yang dipimpinnya. Ia juga selalu mendorong pendekatan baru dalam melakukan pekerjaan. Peran pemimpin dalam inovasi untuk memacu karyawan
untuk berkreativitas. Ide-ide baru yang dalam menyelesaikan masalah masyarakat muncul dari kebijakannya, meskipun mendapatkan tantangan dari tokoh masyarakat bahkan DPRD. Misalnya dalam kebijakan memutus semua rekanan dalam pengelolaan kebersihan kota diganti dengan tenaga honorer, program Giat Pahlawan Ekonomi yang diselenggarakan rutin setiap tahun untuk memotivasi usaha kecil dalam mengembangkan usahanya. Yang keempat, individualist consideration, yaitu direfleksikan dengan selalu mendengarkan dengan penuh perhatian dan memberikan perhatian khusus kepada kebutuhan prestasi dan kebutuhan diri orang-orang yang dipimpinnya. Melalui kebijakan e-performance didukung dengan remunerasinya mampu melibatkan perhatian khusus atau atas kebutuhan finansial karyawannya dan mampu memotivasi kerja pegawainya. Karakteristik sebagai pemimpin transformasional sangat jelas tergambar pada diri IR Tri Risma hari ini, MT dalam memimpin kota Surabaya. Pola kepemimpinannya memiliki pendirian dan visi yang sangat jelas dan tegas, penuh inovasi, kreatif, dan inspiratif, sehingga sepak terjangnya tidak ada yang meragukan lagi. Kepercayaan masyarakat terbangun dan menginspirasi masyarakat untuk respek dan turut berpartisipasi mencapai visi. Yang menarik dari kepemimpinan transformasional adalah adanya keyakinan bahwa pemimpin dapat dilatih dan dibentuk. Artinya kepemimpinan transformasional bisa dibentuk dengan proses pembelajaran dan pelatihan, dan tentu saja didukung oleh niat dan komitmen yang kuat dari pemimpin yang bersangkutan. Sehingga siapapun yang dapat menjadi kepemimpinan transformasional, jika seseorang sudah memiliki bakat pemimpin, maka kepemimpinannya akan menjadi lebih unggul dan efektif. Fenomena terkini tentang kepemimpinan transformasional adalah bahwa tidak jarang penerapan kepemimpinan transformasional kadang juga sudah dipadukan dengan kepemimpinan transaksional. Kepemimpinan yang efektif kadang menggunakan kombinasi kedua jenis kepemimpinan tersebut. Sebagai contoh, kepemimpinan Trisma hari ini dalam memimpin kota Surabaya di samping menerapkan prinsip kepemimpinan transformasional seperti diuraikan di atas, dia juga menerapkan kepemimpinan transaksional. Kebijakan remunerasi, e-performance untuk mendukung remunerasi misalnya merupakan kebijakan yang cenderung transaksional. Prestasi kerja pegawai yang terdokumentasi melalui e-performance akan mendapatkan imbalan remunerasi sehingga efektivitas kerja pegawai lebih terpacu karena adanya imbalan atas prestasinya. Baiklah, sekian penjelasan tentang kepemimpinan yang bentuk contoh dan bentuk kepemimpinan yang mampu mentransformasi organisasi yang dapat kita lihat dari contoh kepemimpinan Ridwan Kamil dan Tri Risma hari ini. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang dan salah kata, mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang melihat dan menontonnya dapat mengambil manfaat dari video yang saya jelaskan. Saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.